di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinda Sriwahdianti dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra dalam perjuangan Indonesia. Sastra dalam banyak konteks sejarah telah menjadi lebih dari sekadar bentuk seni ataupun hiburan. Ia adalah kekuatan yang menggerakkan sebuah sumbu perjuangan yang menyala untuk menyatakan semangat perubahan di banyak tempat di dunia. Karya sastra menjadi saksi bisu dari sebuah perjuangan melawan penindasan, perjuangan untuk meraih kebebasan, dan perjuangan untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan ketidakadilan di mana suara rakyat yang tertindas hampir tidak terdengar, di mana orang-orang yang hidup dalam penderitaan tidak memiliki cara untuk berbicara, dan disinilah sastra berperan. Diketahui kita memiliki banyak sekali sastra Indonesia yang mengenai tentang perjuangan. Contohnya seperti dari puisi Hairil Anwar yang berjudul Bekasi dari Karawang. Karya-karya sastra lahir sebagai reaksi terhadap realitas yang keras, memberikan suara bagi mereka yang tak mampu berbicara dan menyuarakan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, sastra telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan pada masa penjajahan. Banyak penulis yang memilih untuk tidak hanya menulis tentang kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyuarakan tentang ketidakadilan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, di tengah kekuasaan yang otoriter, sastra seringkali menjadi bentuk perlawanan yang sangat berani. Di bawah rezim yang mengekang kebebasan berbicara, sastra menjadi saluran yang aman bagi mereka yang ingin menyuarakan suara-suara yang terbungkam. Bahkan penulis menggunakan metafora, simbolisme, atau bahkan humor untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih tajam daripada yang tampak di permukaan. Melalui sastra, kita bisa mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemerintah, menyuarakan ketidakadilan, atau bahkan mengajak orang-orang untuk melakukan perubahan. Di sisi lain, sastra juga menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai. Banyak karya sastra yang menciptakan gambaran tentang masa depan yang lebih baik, yang penuh dengan harapan dan perubahan. Novel atau puisi bisa mengingatkan kita tentang potensi besar dalam diri kita untuk membuat dunia lebih baik. Karya-karya seperti Laskar Pelangi yang menggambarkan perjuangan anak-anak yang berjuang demi pendidikan, atau Bumi Manusia yang memaparkan kehidupan seorang pemuda yang berjuang untuk melawan kebodohan dan penjajahan, menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dunia terasa tidak adil, selalu ada yang untuk perlawanan, untuk kebangkitan, dan untuk perubahan. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sastra memberi rakyat kesempatan untuk menemukan suara mereka sendiri, untuk merayakan budaya mereka, dan menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya. Sastra bukan hanya menyoroti perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga menegaskan eksistensi dan martabat bangsa. Dengan kata-kata penulis memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan mereka, melestarikan cerita rakyat, dan memperjuangkan hak untuk dihargai dan keragamannya. Begitu besar peran sastra dalam perjalanan sejarah umat manusia, terutama dalam perjuangan kemerdekaan dan perubahan sosial. Ia adalah suatu yang kuat untuk membangkitkan semangat, untuk membentuk kesadaran sosial, dan untuk mendorong generasi baru untuk terus berjuang demi nilai-nilai kemerdekaan, kemanusiaan yang lebih baik. Sastra adalah alat yang mampu melintasi batasan waktu dan tempat menghubungkan kita dengan masa lalu, memberikan kita perspektif masa kini, dan menginspirasi kita untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Sastra mengingatkan kita bahwa perjuangan tak pernah berhenti, dan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Saya akan membacakan sebuah puisi perjuangan milik Hairil Anwar, yaitu Bekasi Karawang. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa berteriak merdeka dari angkat senjata. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tua
berulang diliput hidupku. Kenang-kenanglah kami. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia.